Ini yang terjadi pada mayat dalam 24 jam pertama setelah wafat. Setelah seseorang menghembuskan nafas terakhir, tubuhnya memasuki fase-fase yang menggetarkan jiwa. Banyak dari kita tak menyadari, dalam 24 jam pertama, jasad mengalami perubahan luar biasa, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak dengan hati yang penuh renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke pembahasan yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis di kolom komentar, dari mana Anda menonton video ini. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju alam yang jauh lebih abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mengajarkan kepada kita tentang fase-fase yang dialami oleh ruh dan jasad setelah kematian. Kali ini, kita akan fokus membahas apa yang terjadi pada mayat dalam 24 jam pertama, mulai dari detik pertama ia menghembuskan nafas terakhir. Detik-detik pertama. Ketika napas terakhir terhembus, sebuah proses yang maha dahsyat pun terjadi. Ruh dicabut dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan momen ini dalam banyak hadits. Bagi orang beriman, ruh keluar dengan sangat lembut, seperti air yang mengalir perlahan dari kendi. Malaikat maut datang dengan wajah yang menenangkan, disambut oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat. Ruh itu kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga, disertai aroma wangi kasturi. Ia naik ke langit sambil membawa catatan amalnya. Namun, berbeda dengan orang yang dalam hidupnya bergelimang dosa dan keingkaran. Malaikat maut datang dalam wujud yang sangat mengerikan. Ruhnya dicabut dengan keras, bagaikan besi panas yang ditarik dari kapas basah. Dalam proses itu, seluruh urat saraf dan persendiannya bergetar hebat, membuat penderitaan luar biasa. Ruhnya dibungkus dengan kain kafan dari neraka yang mengeluarkan bau busuk. Setiap pintu langit menolak kedatangannya, hingga akhirnya dilemparkan kembali ke bumi, menuju kuburnya untuk menerima pertanyaan malaikat. Secara fisik, detik setelah ruh dicabut, jasad mengalami perubahan langsung. Jantung berhenti berdetak. Aliran darah terhenti. Organ-organ vital perlahan mati karena kekurangan oksigen. Wajah yang sebelumnya hangat berubah dingin. Mata yang terbuka perlahan mengering, sementara bibir terkunci. Inilah awal dari peristiwa pendinginan tubuh atau algor mortis, di mana suhu tubuh mulai turun seiring berhentinya metabolisme. 1-2 jam setelah wafat. Memasuki 1 hingga 2 jam setelah kematian, jasad mulai menunjukkan tanda-tanda kekakuan otot atau rigor mortis. Dimulai dari rahang bawah, kemudian menjalar ke leher, lengan, hingga ke seluruh tubuh. Otot yang semula lentur kini menegang kaku, membuat tubuh sulit untuk digerakkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa dalam Islam dianjurkan mempercepat proses pemulasaraan jenazah, agar memudahkan proses pengurusan jenazah sebelum kekakuan menyulitkan. Di saat tubuh mulai kaku di alam dunia, ruh si mayit mulai menjalani fase awal kehidupan barzah. Disinilah pentingnya amalan yang dibawa selama hidup. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ruh mendengar suara langkah kaki para pelayat yang meninggalkan kuburnya. Kesendirian pun menyelimuti. Malaikat Munkar dan Nakir bersiap untuk mengajukan 3 pertanyaan utama. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hanya iman yang kuat mampu menjawabnya dengan benar. Pada fase ini, keluarga di dunia biasanya tengah sibuk menyiapkan prosesi pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga memakamkan. Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan bentuk penghormatan terakhir serta wujud pengharapan agar Allah memudahkan perjalanan almarhum di alam barzah. 4-6 jam setelah wafat. Setelah berlalu sekitar 4 hingga 6 jam, perubahan fisik jenazah mulai memasuki fase yang lebih terlihat. Darah yang sebelumnya mengalir bebas kini berhenti total, mengikuti hukum gravitasi. Cairan darah mulai berkumpul di bagian tubuh yang paling rendah, biasanya di punggung atau sisi yang bersentuhan dengan alas tempat berbaring. Proses ini disebut livor mortis atau hipostasis. Akibatnya,
Warna kulit di area tertentu berubah menjadi kebiruan hingga keunguan, sementara bagian tubuh yang lain tampak pucat dan memucat seiring berhentinya sirkulasi darah. Dalam pandangan medis, fenomena ini hanyalah proses alamiah dari hancurnya sistem peredaran darah. Namun dalam kacamata spiritual Islam, di saat tubuh menunjukkan perubahan warna ini, ruh sudah mulai menghadapi babak awal dari kehidupan barzah. Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir telah diajukan. Sebagian ruh ada yang dalam ketakutan luar biasa, merasa sempitnya liang kubur, kegelapan mencekam, dan desakan dari dinding-dinding kubur yang menghimpit. Sebaliknya, bagi orang beriman yang selama hidupnya menjaga sholat, amal baik, dan ketakwaan, liang kubur menjadi taman indah yang penuh cahaya, ditemani ruh-ruh syaleh, serta wangi semerbak surga. Di waktu yang sama, keluarga yang ditinggalkan di dunia sedang berada di masa-masa duka. Mereka masih berkumpul, mendoakan, dan mulai mempersiapkan proses pemakaman. Tangisan, doa, serta bacaan Al-Quran mengiringi perjalanan jenazah. Semua itu memberikan ketenangan tersendiri bagi ruh yang kini memasuki alam pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa untuk orang yang telah wafat, sebab mereka sedang dalam ujian besar di alam kubur. Juni 12 jam setelah wafat. Memasuki jam ke-6 hingga ke-12 setelah kematian, proses pembusukan dini atau autolisis mulai terjadi di dalam tubuh. Enzim-enzim pencernaan yang sebelumnya berfungsi untuk memecah makanan, kini tanpa kendali mulai menghancurkan jaringan tubuh itu sendiri. Sel-sel yang kekurangan oksigen pecah, melepaskan zat-zat kimia yang memulai kerusakan jaringan secara perlahan. Di dalam perut, gas mulai terbentuk akibat aktivitas bakteri anaerob yang tetap hidup setelah kematian. Perut mayat perlahan membengkak, kadang menimbulkan suara gemuruh aneh. Cairan dari organ dalam mulai merembes keluar lewat rongga tubuh seperti hidung, mulut, dan terkadang dari luka-luka kecil. Inilah saat di mana bau khas kematian mulai muncul, sebagai tanda pembusukan awal sedang berjalan. Namun lebih menggetarkan adalah fase spiritual yang terjadi bersamaan. Ruh sepenuhnya masuk ke dimensi barzah. Di alam ini, mereka merasakan kesendirian yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Semua yang pernah dimiliki, harta, jabatan, keluarga, kini terputus. Satu-satunya penolong hanyalah amal syaleh yang ikhlas karena Allah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang syaleh. Inilah mengapa umat Islam sangat dianjurkan mempercepat pemakaman. Selain mengikuti sunnah, hal ini juga untuk menghindari kondisi jasad yang terus membusuk, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi si mayit. Desember 24 jam setelah wafat. Setelah memasuki 12 hingga 24 jam pertama, jasad benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang nyata. Proses pembusukan menjadi semakin aktif. Bakteri-bakteri yang sebelumnya hidup bersimbiosis dengan tubuh semasa hidup, kini mengambil alih. Mereka mengurai jaringan tubuh, melepaskan gas-gas seperti metana, amonia, dan hidrogen sulfida yang menyebabkan perut membengkak cukup besar. Pembengkakan ini kadang bisa begitu ekstrim, hingga membuat tubuh tampak seperti menggelembung. Cairan tubuh mulai merembes dari rongga-rongga seperti hidung, mulut, bahkan pori-pori kulit. Kulit yang tadinya masih utuh, perlahan mulai mengelupas. Warna tubuh berubah menjadi kehijauan akibat aktivitas bakteri dan pembusukan organ dalam. Bau busuk semakin menyengat, menjadi pengingat bagi siapa saja yang masih hidup bahwa betapa rapuhnya jasad manusia, sehebat apapun dia semasa hidup. Secara medis, semua ini adalah rangkaian proses alami menuju kehancuran tubuh. Namun dalam pandangan spiritual Islam, fase ini sejatinya adalah momentum peringatan besar bagi yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena sehebat apapun kita menjaga kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan, semua itu akan luluh tak bersisa dalam waktu singkat. Sementara jasad mengalami kehancuran fisik, ruh di alam barzah tengah menghadapi berbagai ujian.
Sebagian ruh orang-orang syali mendapatkan kenikmatan yang terus mengalir, ditemani cahaya, aroma surga, serta ruh-ruh penghuni surga lainnya. Namun bagi ruh yang penuh dosa, justru siksaan mulai terasa. Liang kubur menghimpit, ular-ular besar mematuk, panas membakar, serta penyesalan yang tiada akhir. Inilah mengapa pentingnya amal soleh, sedekah jariah, serta doa-doa dari anak dan keluarga yang soleh, karena semua itu dapat menjadi penolong di alam barzah. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, ketika doa dari keluarga mengalir, ruh yang menderita bisa merasakan kesejukan dan keringanan dari siksaan kuburnya. Menjelang 24 jam. Memasuki akhir dari 24 jam pertama setelah wafat, kondisi tubuh mayat makin memasuki fase kritis pembusukan. Gas dalam rongga perut makin menekan, menyebabkan perut bisa pecah jika tidak segera dimakamkan. Cairan busuk hasil penguraian jaringan mulai meluap melalui rongga mulut, hidung, bahkan bagian bawah tubuh. Kulit bisa terkelupas, bahkan robek karena tekanan dari dalam. Aroma busuk yang sangat menyengat akan semakin kuat, menjadi pengingat keras tentang fananya kehidupan dunia. Di fase inilah pentingnya ajaran Islam untuk menyegerakan pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segerakanlah dalam menguburkan jenazah. Jika ia orang baik, maka kalian mempercepat kebaikan untuknya. Jika ia orang buruk, maka kalian menyingkirkan keburukan dari pundak-pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam sangat memuliakan jenazah, dengan menghindarkannya dari pembusukan yang semakin parah, serta memberikan ketenangan bagi ruh yang telah berpindah ke alam barzah. Secara ruhani, di saat jasadnya mulai hancur, ruh sepenuhnya telah masuk dalam kehidupan alam kubur. Di sanalah ia menikmati balasan dari segala amal selama hidupnya. Bagi yang beriman, kuburannya menjadi lapang, bercahaya, penuh kenikmatan, seakan-akan pintu surga dibuka untuknya. Sebaliknya, bagi yang penuh dosa, kuburannya menjadi tempat gelap nan sempit, dihimpit oleh tanah, disiksa oleh malaikat-malaikat azab, serta mendengar suara teriakan dari ruh-ruh lain yang juga sedang disiksa. Setiap doa dari keluarga, setiap bacaan Al-Quran, setiap sedekah yang diniatkan untuknya, akan mengalir menjadi penolong bagi ruh yang berada dalam kesendirian alam barzah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa doa anak yang soleh akan terus sampai kepada orang tuanya di alam kubur. Maka, di saat jasad hancur lebur, hanya amal dan doa yang menjadi pakaian bagi ruh di alam keabadian itu. Inilah alasan mengapa manusia seharusnya senantiasa mengingat kematian. Sebab dalam sekejap, segala yang dibanggakan di dunia akan sirna, tersisa hanya amal perbuatan dan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sahabatku, kematian adalah nasihat paling jujur bagi kita semua. Setiap detik setelah wafat, tubuh kita berubah. Namun yang menyelamatkan hanyalah amal baik yang kita bawa. Mari perbanyak amal saleh, perbanyak istighfar, dan bersiap menyambut alam keabadian dengan penuh kesiapan. Semoga video ini jadi pengingat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.